Kalau sering lewat Jakarta Pusat, pernah nggak kepikiran kalau patung-patung yang kita lihat setiap hari ternyata punya cerita sejarah? Lewat video ini, kita bakal ngebahas sejarah di balik patung-patung ikonik di Jakarta Pusat. Gimana keseruannya? Yuk tonton videonya sampai habis! Ini di mana sih? Nggak tahu nih, Jakarta macet banget, gila. Ya, kacau sih. Kacau. Jakarta. Kacau. Oke. Ada kamera. Halo. Halo. Teman-teman, ada yang pernah lihat cuplikan film ini gak? Jenderal, turunkan tanganmu. Apa yang kau hormati siang dan malam itu? Apakah karena mereka yang di depanmu itu memakai roda 4? Nah, tidak semua dari mereka pantas kau hormati. Turunkan tanganmu, Jenderal. Nah, kali ini kita ada di depan patungnya nih. Ini dia patungnya, ada di belakang kita. Ini adalah patung Jenderal Sudirman karyanya seniman Edi Sunario. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Patung ini dibuat tuh sekitar awal tahun 2000-an, lalu diresmikan pada 16 Agustus tahun 2003. Alasan patung ini dibuat adalah untuk mengenang jasa sang jenderal terhadap pengabdiannya kepada Indonesia. Nah, teman-teman, patung ini tuh didanai sama keluarganya almarhum Jenderal Sudirman. Nah, itu tuh disumbangin ke Provinsi DKI Jakarta buat dibikin lah, akhirnya ditaruh di sini ada patung Jenderal Sudirman. Buat teman-teman yang belum tahu nih, maksud dari patung Jenderal Sudirman yang menghormat itu malah bukan ingin rakyat Indonesia yang menghormati kepada Jenderal Sudirman ya teman-teman. Malah keluarganya sendiri yang meminta patungnya itu dibikin hormat, bukan untuk minta dihormati, melainkan untuk menghormati ke rakyat ya, rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Hormat lu teman-teman, hormat lu. Hormat lu. Oke. Oke teman-teman. Ya teman-teman, itu adalah penjelasan dari patung Sudirman. Selanjutnya ada teman kami yang akan menjelaskan patung berikutnya. Siap? Yuk. 1, 2, 3. Oke guys, lagi di mana nih? Waduh, kali ini kita lagi Ayo, di di mana patung nih? Pemuda Membangun. Lokasi patung Pemuda Membangun ini terletak di Bundaran Air Mancur, Senayan, tepat di ujung selatan Jalan Jenderal Sudirman. Dari sono sampai ujung sini, yang menjadi pintu masuk ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lu tau gak sih, ini tuh didirikan tahun berapa? Gak tahu tuh, didiri tahun berapa? Pembangunan dimulai pada Juli 1971. Patung ini diresmikan pada Maret 1972 loh. Wah, udah lama banget berarti ya? Iya, lama banget. Nah, mengapa patung Pemuda Membangun ini dibuat? Nah, patung ini dibuat sebagai simbol semangat pembangunan bangsa. Fitur patung ini menunjukkan sosok pemuda yang gagah, memegang otor, dan melambangkan pelita yang tak pernah padam, yaitu semangat pembangunan yang berlangsung. Nah, patung ini juga menjadi semacam gerbang simbolis bagi kawasan Senayan sampai Kebayoran Baru dari arah Sudirman. Nah, artinya selain punya nilai seni dan sejarah, juga punya peran orientasi kota Jakarta di daerah Senayan ini. Oke guys, lanjut ke patung berikutnya. 2, 3. Halo teman-teman, sekarang kita berada di patung Bundaran HI atau bisa disebut juga patung Selamat Datang. Nah, lokasi patung ini ada di Hotel Indonesia dan ini adalah ikon pusat kota Jakarta loh. Nah, patung ini didirikan pada tahun 1961 dan diresmikan pada tahun 1962. Alasan dibuat patung ini karena kita akan mengadakan Asian Games di tahun 1962. Jadi dibuatlah patung tersebut. Makna dari patung tersebut adalah simbol keramahan orang Indonesia. Patung ini dirancang oleh Ngantung dan dipahat oleh Edi Sudarso menampilkan pemuda-pemudi yang sedang melambaikan tangan. Patung ini tingginya adalah 30 meter dan menjadi salah satu landmark yang ada di Jakarta dan pusat dari CFD. Oke, lanjut ke patung berikutnya.
Oke guys, kali ini kita lagi ada di patung Muhammad Husni Tamrin yang sering disebut patung Tamrin. Nah, lokasi patung ini berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di area perempatan Jalan Kebonsiri atau di depan Monas persis. Patung Tamrin dibangun dan diresmikan pada tahun 1960-an, pada tepatnya 1961 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Mengapa patung tersebut dibuat? Patung ini dibuat untuk sebagai penghormatan kepada Muhammad Husni Tamrin, pahlawan nasional yang aktif memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia pada masa kolonial, menjadi tokoh penting dalam Kostrad yang vokal menuntut kemerdekaan, menjadi inspirasi bagi pejuang nasional dalam diplomasi politik dan perjuangan kesetaraan. Ya, tujuan adalah agar masyarakat Jakarta dan generasi muda ingat akan perjuangan Tamrin, terutama perjuangan dalam dunia politik dan perjuangan melawan ketidakadilan. Nah, di balik patung ini ada beberapa fakta unik. Yang pertama ada gaya realis. Patung ini menggambarkan Tamrin dalam posisi berdiri tegap, mengenakan pakaian khas era kolonial. Salah satu patung pahlawan pertama yang dibangun oleh Soekarno di kawasan pusat ibu kota. Tamrin dikenal sebagai pahlawan yang wafat karena ditahan oleh Belanda karena aktivitas politiknya. Nama Jalan Muhammad Haji Tamrin ini salah satu jalan protokol utama di Jakarta. Diambil dari nama beliau dan patung ini ditempatkan di jalur yang sama dengan memperkuat simbol perjuangan nasional. Patung ini sempat beberapa kali direnovasi untuk menjaga kondisi estetika dan struktur sering perkembangan kota. Berikut ke patung selanjutnya. Oke teman-teman, kita lagi di patung yang kelima atau yang terakhir, yaitu patung kuda Arjuna Wijaya teman-teman. Nah, patung Arjuna Wijaya ini adalah salah satu monumen ikonik yang ada di Jalan Tamrin. Patung ini dibuat oleh seniman Nyoman Nuarta dan didirikan pada tahun 1987. Patung ini juga menggambarkan Arjuna dan Kresna naik kereta perang dengan 8 kuda. Dengan tujuan yaitu menghadirkan monumen bernilai filosofi serta melambangkan kebenaran, keberanian, dan keadilan. Oke, tadi adalah patung-patung yang ada di sepanjang jalan Sudirman hingga Tamrin. Bagi kalian yang ingin melihat patung-patung tersebut, kalian bisa menggunakan transportasi umum yaitu Transjakarta dengan nomor 1 hingga nomor 6. Itu mereka semua melewati jalan Tamrin hingga Sudirman. Dan saat ini kita ada di Monas. Jadi mari kita menikmati suasana Monas teman-teman. Dadah. Silakan menikmati. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang mau ngunjungin patung-patung yang tadi kita bahas, kalian bisa naik apa aja kok ke sini. Mulai dari motor, mobil, kereta, MRT, bahkan Transjakarta. Segitu dulu ya videonya. Bye.